Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Kepada kita semua, mudah-mudahan segala amal, perbuatan, ibadah yang kita lakukan di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan di bulan puasa itu akan terus berkelanjutan sampai bulan-bulan berikutnya. Dan ini adalah salah satu amalan yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga ulama-ulama setelahnya seperti ulama-ulama di kalangan tabi'in menyebutkan kanu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah bi sittati ashhur ay yataqabbal Ramadan. Mereka berdoa selama 6 bulan supaya mereka bertemu dengan Ramadan, dan setelah mereka sampai ke bulan Ramadan berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-30. Tetapi para sahabat itu tidak cukup sampai di sana, tetapi melanjutkan tradisi berdoa. Apa doanya? Semoga Allah menerima seluruh amal perbuatannya mulai bulan Syawal sampai 6 bulan berikutnya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada PR yang harus dilakukan oleh kita. Kalau sahabat saja berdoa 6 bulan bertemu dengan Ramadan, dan setelah Ramadan mereka berdoa 6 bulan supaya amalan mereka kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang ketemu dengan Nabi, yang sehari-harinya interaksi dengan Nabi, amalannya kemudian ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini kan jauh dari Nabi, jauh dari amalan sahabat, harusnya jauh kemudian lebih semangat untuk kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyemangati diri kita bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man syahidal isya fi jama'atin, barang siapa yang tadi malam salat isya secara berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu salatu nisfil laili, orang itu sama seperti dia salat setengah malam. Mulai dari jam berapa? Mulai dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man syahidal fajra fi jama'atin, kemudian dilanjutkan salat subuh secara berjamaah. Tadi malam salat isya berjamaah, kemudian subuhnya dia lanjutkan secara berjamaah, kana lahu salatu lailata kullah, orang itu sama pahalanya seperti salat semalam suntuk. Bapak Ibu, berarti dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu kepada kita semua, siapa di antara kita yang kira-kira Bapak Ibu yang kemudian mampu sholat semalam suntuk mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi? Siapa? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Ada enggak? Enggak ada. Nah, bagaimana cara meraih pahala yang begitu luar biasa ini? Cukup, kata Nabi, datang sholat isya berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Nah, kata Al-Ikhlas ini dari saya nih Pak ya. Datang sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, maka pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Maka sangat merugi kalau ada orang punya kesempatan yang sama tetapi kemudian tidak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid. Sehingga sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ungkapan yang sering saya ungkapkan, kafa aliman bil munafiqi ayyakuna ar-rajula jaral masjid wa lam yura fihi.
Kata seorang ulama tabi'in yaitu Imam Ibrahim An-Nakhai, orang itu dilihat kemunafikannya sederhana. Apabila rumahnya bertetangga dengan masjid, sebelah kiri bertetangga, sebelah kanan bertetangga, depan belakang bertetangga dengan masjid. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 kiri dan kanan. Tapi kalau hari ini bisa kemudian kita analogikan atau bisa kita kiaskan, selama dan sesampai mana suara azan speaker itu masuk ke dalam ruang-ruang rumah kita. Maka kalau ada orang kemudian dengar azan berkomandang tetapi tidak muncul di Masjid Al-Ikhlas, maka cukup orang itu terindikasi sebagai orang munafik. Siapa yang berkata? Imam Ibrahim An-Nakhai. Sehingga beliau mengatakan, kafa aliman bil munafiki ayyakuna ar-rajula jaral masjid wa lam yurafihi. Kalau rumahnya bertetangga dengan Masjid Al-Ikhlas tapi enggak pernah datang ke masjid, maka orang itu terindikasi sebagai orang munafik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu luas surga Allah itu bainas sama'i wal ard, di antara bumi dengan langit. Luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala terlalu luas bagi kita orang yang terbiasa sholat di masjid. Maka dari itu maksud dan tujuannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk hari ini kita punya misi dakwah yang sama. Ya, yang hadir di masjid ini, kalaulah seandainya kita punya visi misi yang sama, kalau seandainya yang datang hari ini ada 100 orang, maka setiap satu orang di antara kita bawa satu tetangga kita, ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka akan ada 200 orang. Kalau ada 200 orang berpikir yang sama di antara kita membawa satu tetangga kita lagi, maka akan ada 400 orang. Begitu terusnya. Dan itu yang kemudian kita bisa lakukan hari ini. Terlalu luas surganya Allah bagi kita hanya sendiri. Sehingga Quran menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Terlalu luas bagi kita surga yang begitu luar biasa itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ini tidak cukup sampai diri kita, tapi juga kita punya semangat untuk mengajak tetangga-tetangga kita yang belum pernah menginjakan kakinya di Masjid Al-Ikhlas. Bapak Ibu, saya tanya sebelum kita mengaji, siap Bapak Ibu kemudian membawa, menggetok, mengajak, ya, merangkul tetangga kita yang belum ke masjid Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, mohon maaf, kita bisa belajar. Kita bisa belajar kebaikan walaupun kemudian ada hal-hal yang mungkin kita tidak sepakat, tapi tidak masalah. Coba kita tiru teman-teman di jamaah tabligh. Mungkin sebagian banyak yang kita kemudian tidak sepakat, tetapi ada hal yang bisa kita sepakati bersama. Apa itu? Ngajakin orang berangkat ke masjid. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya kemudian berpikir bahwasanya pengen jadi orang soleh, tapi bagaimana kemudian keluarga kita soleh, tetangga kita soleh, sehingga menjadi negara ini menjadi baldatun thayyibatun walaupun kufur. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, dan sengaja saya mengambil bab terakhir. Apa itu? Tentang ar-ru'yatun nabi, yaitu bab melihat nabi dalam mimpi. Sehingga ini juga dibicarakan oleh para ulama-ulama setelah Imam Tirmidzi. Seperti siapa? Seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam As-Suyuti, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Imam An-Nawawi itu dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan babur ru'yah wa ma yata'allaqu bihi,
bab mimpi dan apa-apa yang terkait dengan mimpi. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira siapa yang di antara kita yang pernah kemudian merasa, kemudian pernah bertemu dengan Nabi di dalam mimpi? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Ada? Ada? Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada, kita bahas babnya. Apa-apa yang terkait dengan bab mimpi, bagaimana jenis mimpi, dan kemudian bagaimana trik-trik supaya kita bertemu dengan Rasul dalam mimpi, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya bertanya, ya, Bapak Ibu percaya mimpi atau tidak? Percaya mimpi? Oke, sekali lagi, Bapak Ibu percaya mimpi atau tidak? Oke. Mimpi bahasa Arabnya adalah ar-ru'yah fil manami, yaitu mimpi ketika tidur, atau kita sebut sederhananya mimpi. Nah, ternyata Imam Tirmidzi dalam kitab ini menaruh bab mimpi ini di akhir. Kenapa? Karena sebagian ulama menyebutkan supaya mengkonfirmasi tentang kebenaran apa-apa yang dilihat dalam mimpi seseorang dari apa-apa yang dia ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di bab pertama sampai bab sebelum penghujung kitab Syama'il Muhammadiyah ini bercerita dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang bercerita saya pernah bertemu dengan Nabi, tinggal dikonfirmasi apakah betul sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Sehingga orang itu tidak berkemudian berdusta atas nama Nabi. Sehingga kalau ada orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maqaduhu minan nar. Kalau ada di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatut-nyatut namaku dengan secara sengaja, maka orang itu sudah mempersiapkan tempat duduknya di api neraka. Ada nggak orang seperti itu Bapak Ibu? Yang nyatut-nyatut nama Bapak Ibu? Ada. Sama seperti kita, teman kita sering nyatut nama, ada nggak Pak? Banyak. Nah, supaya kita tidak catut-catut nama Nabi, maka itulah alasan Imam Tirmidzi kemudian menyebutkan bab tentang mimpi ini di bab-bab terakhir Bapak Ibu. Baik. Imam Nawawi kemudian membagi mimpi itu menjadi 3. Imam Nawawi kemudian membagi mimpi itu menjadi 3. Bapak Ibu silahkan kemudian diingat-ingat satu-satu. 1. Disebut dengan ru'yatus salihah al-hasanah, yaitu mimpi yang baik, dan itu datangnya dari orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Nah, mimpi ini kemudian juga kita bisa temukan dalam Al-Quran. Kita bisa kemudian temukan tentang mimpinya anaknya Nabi Yakub. Siapa anaknya Nabi Yakub Bapak Ibu? Siapa? Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam kemudian di pagi-pagi hari bercerita kepada bapaknya. Apa cerita Yusuf kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub? Yusuf mengatakan, "Ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidunaka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya bunayya, ya abati inni ra'aitu 11 kawkabah."
wahai ayahku, aku melihat 11 bintang dan rembulan, 11 bintang dan rembulan sujud kepadaku. Tuh. Maka ayahnya berkata, ya abati, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan pernah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Sesungguhnya setan itu sungguh sangat jahat. Satu, ini contoh mimpi dalam Al-Quran. Contoh yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu mimpinya Nabi Ibrahim, yang dimana dalam mimpinya itu menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Apa bunyi ayatnya, Bapak Ibu? Inni ra'a fil manami an adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya di dalam mimpiku aku bermimpi untuk menyembelihmu. Kira-kira pandanganmu bagaimana? Coba Bapak Ibu, ya, ada orang bermimpi menyembelih anaknya, kemudian diajak diskusi, kemudian anaknya mengatakan apa? Faf'al ma tu'mar. Lakukan wahai ayahku, kalau itu adalah datangnya dari Allah. Antara anak dengan bapak ini udah satu server, Pak. Keimanannya begitu luar biasa. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika didatangi oleh orang yang berada satu tahanan dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan orang itu bercerita kepada Nabi Yusuf dan bercerita kepada raja. Apa mimpinya? Mimpinya itu adalah orang itu bermimpi di atas kepalanya ada khubzan. Khubzan itu apa? Roti yang kemudian dipatok oleh burung, Pak. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang mimpi. Sehingga Al-Imam An-Nawawi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bahwasanya ini yang disebut dengan ar-ru'yah as-salihah al-hasanah, yaitu mimpi yang baik, dan itu datangnya dari orang saleh dan orang-orang yang baik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan mengatakan, inqata'al wahyu wa baqiya ru'yal mu'min. Wahyu itu sudah terputus, tetapi firasat dan mimpi-mimpi orang yang beriman itu kemudian mungkin akan bisa terjadi dan bisa akan masih terjadi sampai hari kiamat. Bapak Ibu, siapa yang pernah di antara kita yang kemudian, ya, ini yang pernah merasakan, Bapak Ibu, ya, yang pernah merasakan, kalau kita datang kepada orang alim, orang soleh, orang taat dan sebagainya, tanpa kemudian kita berbicara, kemudian orang itu kemudian langsung menebak kira-kira, berkata tentang diri kita, dan seolah-olah itu tebakan itu benar. Ada yang pernah merasakan, Bapak Ibu? Pasti ada. Pertanyaannya, apakah itu dibenarkan atau tidak? Hah? Nah, ini yang kemudian perlu dikaji, Bapak Ibu. Ya, sehingga ada orang bercerita, saya mampu membaca perilaku orang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Nawawi, ya, yang kedua adalah ar-ru'yah al-makruhah. Apa ar-ru'yah al-makruhah? Yaitu mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk itu yang bagaimana? Mimpinya orang-orang yang tidak terjaga dalam tidurnya dan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan ini juga bisa akan terjadi kepada orang yang beriman. Nah, ar-ru'yah al-makruhah ini, Bapak Ibu, dia memiliki kaedah.
dan dia memiliki panduan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan beberapa tentang panduan kalau ada orang yang bermimpi tentang mimpi-mimpi buruk. Bapak Ibu, mungkin kita sudah pernah mengalami. Kalau ada orang kemudian bermimpi, ya, kemudian dikejar oleh apa? Serigala, dikejar oleh ular, jatuh dari tempat yang tinggi. Mungkin ada yang kemudian apa? Bermimpi dalam mimpinya kemudian ditabrak. Ada yang mungkin nauzubillah mungkin memimpikan suaminya selingkuh, ya, atau ada yang macam-macam. Ya, intinya adalah mimpi buruk. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yatu salihatu wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanatu minallah. Sesungguhnya mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Wal hulm minasyaitan, dan sesungguhnya mimpi yang buruk itu dari syaitan. Nah, maka orang yang memimpi buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipandu, faman ra'a syai'an yakrahu falyanfuth an shimalihi thalathan. Kalau Bapak Ibu, kita semua ini mimpi dalam tidurnya, mimpi buruk, maka bangunlah kata Nabi, dan kemudian fayamfuth itu artinya Pak, meludah. Meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Meludah kemana? Nah, ini kan pertanyaannya begitu Pak. Kalau kemudian kita di sofa, nah, apakah kemudian kita meludah? Nah, kan itu pertanyaan lagi itu Pak. Nah, apakah meludahnya itu harus dengan apa? Air liur? Nah, ini kan jadi pertanyaan berikutnya tuh. Yang kedua, setelah meludah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, bagi orang yang mimpi buruk itu, falyata'awwadhu minasyaitan, maka hendaknya dia membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau dalam riwayat lain, a'udzu bika minasyaitonir rajim. Fa innaha la yadurruhu, barang siapa yang melakukan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia terbangun dari dalam mimpinya dan dia melihat mimpi-mimpi buruk, maka hendaknya kemudian dia meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali dan mengucapkan ta'awuz sebanyak 3 kali, la yadurruhu syai'a, maka orang itu tidak akan dimudaratkan oleh mimpinya. Hadis ini kemudian dikutip oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka derajat hadis ini adalah sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi, mungkin sudah pernah semua di antara kita yang kemudian mimpi buruk. Maka di antara adab mimpi buruk itu kemudian dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara kaidah mimpi buruk itu Bapak Ibu, ketika ada orang memimpi tentang yang baik-baik, maka boleh diceritakan, tetapi hal-hal yang buruk yang kemudian dia merasa tidak nyaman, maka jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Termasuk tidak semua hal-hal baik itu bisa diceritakan kepada orang lain, karena itu akan menambah kedengkian orang lain kepada kita. Jangankan orang lain, kepada saudara sekandung saja kadang-kadang tidak semua apa yang Allah kasih nikmat kepada kita harus sumbar. Nah, perilaku ini hari ini terjadi dan faktanya terjadi di antara kita. Sedikit-sedikit diposting. Kan itu Pak. Pergi ke puncak diposting. Makan di kafe diposting. Touring diposting. Main sepeda diposting.
Semua diposting dari baru bangun sampai baru tidur, sehingga tidak ada privasi baginya. Makanya kalau kemudian kita melihat ayat-ayat yang bercerita tentang itu, tidak semua apa yang Allah kasih kepada kita kemudian kita umbar kepada orang lain. Bisa jadi itu adalah awal kedengkian orang lain kepada kita. Yang kedua bahayanya adalah bisa menjadi awal mula dan sebab musabab terjadinya penyakit ain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang kedua. Ini panduannya Bapak Ibu. Hadis dari Imam Muslim. Idza ra'a ahadukum ar-ru'yah yakrahuha. Apabila ada orang yang mimpi buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyabsuq an yasarihi thalathan. Hendaknya dia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Falyasta'idz billahi minasyaitonir rajim, dan minta pertolongan kepada Allah terhadap keburukan-keburukan setan. Wal yatahawwal an jambihi alladzi kana alaihi. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mimpi buruk, maka hendaknya dia berpindah posisi dari posisi, misalnya dia berbaring, ya, dia berbaring, maka bisa dia berubah posisinya. Nah, ini kemudian supaya tidak terulang mimpi buruknya ke tidur-tidur berikutnya. Ini panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Imam Nawawi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ru'yah ini, mimpi ini, mimpinya orang-orang awam dan orang-orang yang tidak ada bekas mimpinya, dan itu biasanya kata Imam Nawawi disebut dengan bunga-bunga tidur. Mungkin ketika di pagi hari sampai menjelang tidurnya kerjaannya begitu banyak, ditelepon dari atasannya, ya, dan itu dibawa ke dalam alam sadarnya, sehingga itulah yang membuat dia kemudian bermimpi. Nah, ini kemudian kata Imam Nawawi, la yadurruhu syai'a. Orang itu mimpinya ini tidak akan memudaratkan baginya, biasa-biasa saja. Dalam bahasa kita disebut dengan apa Bapak Ibu? Bunga-bunga mimpi. Biasanya itu disebabkan karena ya terlalu menghayati kerjaan, istri, anak dan sebagainya. Nah, mungkin ada di antara kita beli baju lebaran, saking senangnya sampai ke bawah sama ke bawah mimpi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Imam Nawawi memberikan keterangan ada 3 jenis mimpi. Pertama apa tadi Bapak Ibu? Ru'yah as-salihah al-hasanah, yaitu mimpi orang-orang yang baik. Dan ini bisa diceritakan kepada orang lain. Ya. Walaupun kemudian ada yang boleh diceritakan, ada yang tidak boleh. Yang kedua, ada yang disebut dengan ar-ru'yah al-makruhah, yaitu mimpi yang tidak baik, dan ini Nabi memberikan catatan, tolong jangan kemudian diceritakan kepada orang lain. Kemudian dipandu oleh Nabi, kalau mimpi buruk maka bangun kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali, kemudian merubah posisi dari yang pertama menuju posisi yang berikutnya. Nah, ini ada 3 panduannya. Nah, sebelum saya kemudian membahas tentang ru'yatun Nabi, ada beberapa adab yang kemudian dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kemudian kita ketika kita bermimpi tentang Nabi itu betul-betul ya hadir, dan itu termasuk ru'yatus sholihah. Apa itu? Pertama, yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur itu adalah berwudu Bapak Ibu. Kawudu'is shalah, kata para ulama, seperti wudunya orang sholat. Yang kedua, adab kemudian sebelum tidur itu adalah disunahkan ternyata sholat 2 rakaat khafifataini.
Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah dalam catatan sejarah beliau ketika masuk Islam, ketika usia Nabi sudah mencapai 59 tahun, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu seringkali kemudian sebelum tidur melakukan ritual-ritual. Beliau kemudian berwudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian setelah itu apa? Panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Apa doanya? Apa doanya Bapak Ibu? Satu, seraya mengangkat kedua tangan. Pertama yang dibaca apa? Suratul Fatihah. Yang kedua, kalau bisa 10 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Kalau dihafal dari Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim sampai fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Yang ketiga, membaca surah ayat kursi. Yang keempat, kalau dia bisa, ini kalau bisa Pak, kalau dia hafal 3 surah terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian yang keempat, yang kelima, dia membaca surah Al-Mulk. Dan surah Al-Mulk ini memiliki fadilah tersendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Silahkan nanti dikaji dalam surah tafsir Al-Mulk. Kalau dia bisa kemudian dia baca 3 surah terakhir dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak masing-masing 3 kali. Setelah itu kemudian apa? Membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doa tidur itu apa Bapak Ibu? Bismika Allahumma ahya wa amutu. Dan kemudian setelah dia berdoa Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan angkat kedua tangannya, kemudian fayamfuhu fi yadihi. Kemudian hendaknya kemudian dia hembuskan nafasnya di atas kedua tangannya. Kemudian kemudian dia usap dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan dia kemudian berusaha kemudian mengusap-usap sampai ke seluruh tubuh yang bisa kemudian dia jangkau. Nah, ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya apa yang kita mimpikan itu masuk kategori ar-ru'yah as-salihah al-hasanah. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mimpi bertemu Nabi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu sahabat Abdullah bin Mas'ud ini Bapak Ibu adalah salah satu tokoh kenamaan dalam fikih sahabi. Kalau bicara tentang fikih itu banyak rujukannya. Siapa? Di antaranya adalah Umar, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Aisyah, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Hadis pertama ini yang dinukil oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia melihatku. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. Nah, kalau tadi Abdullah bin Mas'ud, sekarang Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang bermimpi tentang diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia sungguh bermimpi tentang diriku. Fa inna syaitana la yatasawwar. Sesungguhnya setan itu tidak bisa menjelma.
Yatasawwar itu artinya menjelma, menyerupai. Au qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau la yatashabbahu bi, sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai diriku. Nah, hadis ini kemudian dikasih catatan oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang kemudian berkata saya bertemu dengan Nabi, maka yang pertama harus ditanya adalah apa yang dia kemudian alami, supaya apa? Bisa mengkonfirmasi tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sering kali kemudian kita mendengarkan para penceramah, ya, yang kemudian perlu kemudian ditanya kembali tentang mimpinya. Ada seorang yang mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku kemudian mencium lututku. Pertanyaannya, masuk akal nggak Bapak Ibu Nabi mencium lututnya? Hah? Ada yang mengatakan saya melihat Nabi bolak-balik masuk ke dalam rumah seseorang, saya tidak sebutkan namanya, ya, sampai orang ini mengatakan saya melihat Nabi itu bengong. Pertanyaannya, masa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang paling mulia di antara generasi-generasi para nabi dan para rasul kemudian bengong? Hah? Mungkin gak Pak? Tidak. Ya. Maka yang pertama kali kemudian harus ditanya kepada orang tersebut apa? Apa yang dia alami dalam mimpinya? Kalau kemudian dia berkata saya melihat sosok yang kemudian mengatakan tentang bentuk dan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu terkonfirmasi dalam hadis-hadis Nabi, maka sah mimpinya. Tetapi kalau kemudian dia kemudian mengatakan dan menghayal dan kemudian berbohong atas nama Nabi, jangan-jangan orang itu masuk kategorinya man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia sudah mempersiapkan tempat duduknya di api neraka. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan kembali satu di antara sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti ketika ada orang mengaku-ngaku mimpi dengan Nabi itu bisa terkonfirmasi dengan hadis ini. Ada seorang sahabat namanya Anas ibn Malik. Siapa Anas ibn Malik Bapak Ibu? Pembantu Nabi 10 tahun di dalam rumah Nabi. Yang ketika Nabi datang ke Madinah, ibunya itu memberikan dan menghadiahkan Nabi seorang anak kecil supaya berkhidmat pada Nabi. Siapa itu? Anas ibn Malik. Anas ibn Malik bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilul bain. Nabi itu postur tubuhnya tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi, lebih tinggi Umar. Umar itu dalam riwayat, ya, duduknya Umar itu sama dengan berdirinya manusia pada umumnya. Kalau naik kudanya Umar, itu kakinya tuh melengsar persis sama seperti kaki kuda, saking gedenya Pak. Maka wajar kalau kemudian ketika bergulat di Mekah itu tidak ada orang yang mampu mengalahkan Umar kecuali Nabi. Wala bil qasiri, dan juga tidak pendek. Nabi itu nggak pendek, ya. Wala bil abyadil amhaq, dan Nabi itu kulitnya tidak putih seperti orang bule. Putih banget atau seperti orang, ya, amhaq itu putih banget gitu loh Pak, ya. Kemudian wala bil adami, dan juga kulitnya nggak hitam, ya. Adam itu artinya apa Pak? Hitam. Adam. Kalau ada Pak Adam hitam ya wajar itu namanya Pak. Jangan marah dipanggil hitam, ya, karena memang nama Adam itu artinya hitam gitu ya. Wala bil ja'dil qatat wala bisakti, dan rambut Nabi itu tidak keribu Pak. Kan ada rambut keribu Pak, seperti orang Afrika tuh, ya.
dan juga tidak lurus seperti orang yang lurus gitu Pak, seperti orang dicatok gitu ya. Ya. Wala ba'atsallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah, dan Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Wa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin, dan Nabi berada di Mekah dan di Madinah sebanyak 10. Walaupun kemudian dalam riwayat lain 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sanatan wa laysa fi ra'i, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di usia 60. Kata 60 ini bisa bermakna lebih, sehingga terkonfirmasi dalam tarikh sejarah 63. Wa fi ra'sihi, dan rambut Nabi, wa lihyatihi, dan jenggot Nabi, ishruna sya'ran baydaan, tidak lebih uban Nabi itu, baik yang ada di rambut dan ada di jenggotnya, tidak lebih dari 20 helai saja. Uban Nabi. Kalau kita hari ini melebihi dari 20 helai berarti enggak sunnah itu Pak. Jangan dicabut ya Pak. Nah, kalau ada orang bermimpi sesuai dengan apa yang disampaikan Anas bin Malik ini, berarti kategori mimpinya itu adalah kategori benar. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan Nabi mencium lututnya lah, macam-macam lah, perlu juga dikonfirmasi. Jangan-jangan yang menjelma itu adalah setan. Li'annahu la yatasawwar bi, kata Nabi, karena setan dan iblis itu tidak bisa menyerupaiku, baik dalam bentuk nyata maupun dalam bentuk tidak nyata. Nah Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak hari ini orang yang mengaku ketemu dengan Nabi, ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya kemudian ya mengelabui umat. Umat ini harus cerdas. Bagaimana cara-cara cerdasnya? Cerdas dengan berilmu. Sehingga Quran mengatakan, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita enggak tahu, tanya yang ahlinya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mengawali ya Syawal ini ya dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan sampai Ramadan tahun depan kita terus melakukan kebaikan-kebaikan yang sama, karena makna Syawal ini Bapak itu adalah ibtidaul khair, mengawali kebaikan itu ternyata di bulan Syawal. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pemanasan ya di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat terus untuk beramal, dan kita semua berharap akhir daripada cerita kehidupan kita ini adalah husnul khotimah dan ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup Bapak Ibu dengan satu kisah. Ada seorang sahabat datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, urafiuka fil jannah." Ya Rasulullah, saya itu pengen nanti di surga itu satu kapling dengan Anda. Coba Pak, ini ada sahabat mintanya enggak tanggung-tanggung Pak. Nah, kalau kita mintanya apa kira-kira? Mintanya ke Ustadz itu hari ini selfie Pak, jangan. Ustadz selfie dulu Pak Ustadz, jangan. Minta doa Pak. Tradisi minta doa hari ini kepada orang baik itu hilang itu Pak di kita itu. Kita foto dulu Pak Ustadz supaya kita nanti ada kenangan. Kan begitu. Di mana-mana Nabi itu minta doa, sahabat itu minta doa. Bahkan Umar itu diminta oleh Nabi, ya wahai Umar, nanti kalau ketemu dengan anak muda yang datang dari Hadramaut, yang datang dari Son'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alu da'watahu, kamu minta doanya siapa itu? Uwais Al-Qarni. Sampai sekelas Umar dan Ali bin Abi Thalib diminta oleh Nabi untuk minta doa kepada sang pemuda itu, karena setiap dia berdoa terbukanya pintu arsy. Makanya ya Bapak Ibu kalau ketemu dan orang soleh itu yang diminta apa? Doanya. Nah sahabat ini nggak tanggung-tanggung mintanya Pak. Ya Rasulullah, urafiqa fil jannah, saya minta kepadamu nanti di surga itu satu kapling denganmu. Pertanyaannya, kapling surga Nabi itu di mana Pak?
kan di surga yang ke-8 Pak, surga Firdaus. Maka kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau minta itu jangan tanggung-tanggung. Fas'alu jannatal firdaus, kalau minta sekalian, kata Nabi, minta surga Firdaus. Maka Nabi menjawab apa Bapak Ibu? Nabi menjawab, ya, bantu aku bikathrotis sujud. Bantu aku, kata Nabi, supaya Anda itu nanti bareng denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sujud. Apa maknanya Pak perbanyak sujud? Perbanyak sholat sunnah. Kalau mau ketemu dengan Nabi, perbanyak sholat, 1 kapling, 1 RT, 1 RW. Ya kira begitu Pak. Perbanyak sujud, perbanyak sholat sunnah. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi mudah-mudahan ini adalah Syawal ini mengawali kebaikan, karena mana Syawal adalah ibtidaul khair, mengawali kebaikan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan pasca Ramadan ini. Dan sekali lagi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan akhir daripada cerita kehidupan kita adalah husnul khotimah. Saya tutup dengan doa kaful majelis. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak buka sesi tanya jawab Pak Haji, karena saya mau izin karena sudah ditunggu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.